Pemirsa, keluarga Yodi Prabowo, editor Metro TV yang menjadi korban pembunuhan, mengaku tak menaruh curiga terhadap korban saat korban menghilang dari rumah sejak Selasa lalu. Duka mendalam masih dirasakan keluarga almarhum Yodi Prabowo. Keluarga mengaku tidak menaruh curiga saat korban tidak pulang ke rumah setelah bekerja pada hari Selasa lalu. Lantaran korban tidak menunjukkan perubahan sikap saat meninggalkan rumah. Ayah korban baru mulai mencari anaknya pada Jumat pagi ke kantor tempat anaknya bekerja. Ya, lalu bagaimana perkembangan terbaru kasus pembunuhan editor Metro TV? Kita bergabung dengan reporter kami, ada Hijul Akbar. Tapi nanti untuk informasi lebih lanjutnya kami akan menghubungi dengan Bapak Yusri Yunus untuk mengetahui bagaimana sebenarnya perkembangan informasi pemeriksaan, Pak. Sudah ada berapa yang diperiksa? Pak Yusri. Oke. Mas. Ya. Ya, Pak Yusri. Ya, Mas. Ya, Mbak Fira. Selamat sore. Baik. Hingga saat ini ada berapa, Pak, yang sudah diperiksa untuk kasus pembunuhan editor Metro TV ini? Sampai dengan hari ini sudah sekitar 20 saksi yang kita lakukan pemeriksaan. Kemarin saya sampaikan ada 12 saksi, kemudian kita lakukan lagi olah TKP terakhir di tempat kejadian perkara dengan melibatkan K9 ya, K9 dalam hal ini. Ini sudah ada 20 saksi yang kita lakukan pemeriksaan. Demikian, Oke. Pak, ini bisa dipastikan bahwa korban adalah korban pembunuhan? Hasil otopsi yang dilakukan kemarin, ya, setelah kita mengetahui memang kondisi korban almarhum ini masih sudah tahap pembusukan ini ya, lanjut. Diperkirakan sekitar 2-3 hari korban ini berada di TKP. Ini yang memang membuat ini. Kemudian juga ada ditemukan 2 tusukan, satu tusukan di bagian leher yang masuk ke batang tenggorokan ya. Kemudian satu lagi tusukannya ke dada. Oke. Ke dada yang memang mengenai hingga kiri dan juga paru-parunya. Pak Yusri Yunus, ada pisau yang menjadi alat bukti ini sudah diketahui, Pak? Memang pada saat kita lakukan olah TKP pertama, kita temukan itu ada 9 pisau dapur. Itu pertama. Kedua, yang membuat agak sedikit mengerucut ini karena memang semua barang-barang milik korban ini ditemukan, tidak ada yang hilang. Baik itu sepeda motor, dompet, handphone, dan lain sebagainya itu yang ada pada diri korban, itu sudah ditemukan. Baik. Lalu dari hasil penurunan K9 ini ada hasil signifikan mungkin, Pak? Memang ada dua di sini barang bukti ya, ada 2 barang bukti yang memang kita gunakan untuk mengendus dengan menggunakan K9 K9 ini. Yang pertama baju korban sendiri, ini untuk mengetahui TKP di TKP tersebut. Kemudian yang kedua adalah pisau dapur yang bukti yang ditemukan di TKP ya. Ini mengarah ke sekitar 500 meter hampir sekitar 500 meter lah dari TKP. Memang K9 tersebut mengendus pergerakan daripada korban dan yang juga pelaku kemungkinan itu ke arah sebuah warung. Makanya ini masih kita dalami semua. Tim masih terus bergerak. Tadi pun sama, kita lakukan analisa evaluasi lagi, juga tim yang dibentuk oleh Pak Kapolri, tim khusus untuk menangani ini juga masih terus turun juga ke TKP untuk masih mengecek apakah kemungkinan masih ada saksi-saksi lain atau petunjuk-petunjuk lain di TKP yang ditemukan. Ya, Pak Yusri Yunus, sejauh ini menurut informasi dari puluhan orang yang sudah diperiksa, korban ini terlihat terakhir kali itu dari arah kantor atau dari arah rumah, dan bagaimana bisa di lokasi tempat pembunuhan ini? Semuanya masih didalami ya, Mbak Fira, semua masih didalami. Makanya kami dengan menggunakan K9 ini untuk bisa mengetahui rute perjalanan daripada korban maupun juga pelaku.
Nah, ini masing-masing menjadi catatan daripada para penyidik semua. Tim penyidik ini untuk bisa mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan yang ada. Apakah kemungkinan masih ada lagi saksi-saksi lain, maka kita terus dalami. Demikian, Mbak. Pendalaman ini artinya sudah mengarah pada satu tersangka atau orang-orang khusus yang diduga begitu, atau masih dalam pendalaman umum saja nih Pak? Banyak teknik-teknik lain yang dilakukan dalam hal ini penyidik, ya, termasuk salah satunya itu. Makanya nanti kita tunggu saja nanti hasilnya seperti apa, nggak bisa kami buka di sini. Nanti mudah-mudahan mohon doanya biar cepatnya kita bisa mengungkap perkara ini. Ya, Pak Yusriunus, kita sempat mendengar informasi bahwa K9 ini ketika di prosesnya begitu terdeteksi sempat berhenti di warung. Itu sebenarnya ada proses apa Pak sehingga ada tindak lebih lanjut lagi? Ya, inilah yang dikumpulkan oleh tim di lapangan. Apakah memang arah, kan kita mencari arah nih ya. Jadi kan arah ini dari berhentinya di sebuah warung di pinggir danau di sekitar lokasi TKP yang jaraknya sekitar 500 meter. Makanya kemudian kita akan terus mengambil keterangan lagi saksi-saksi yang lain atau kemudian di warung tersebut, juga siapa-siapa saja nanti yang ada di warung tersebut. Dan ini kan bisa nanti mengerucut ya, untuk kita bisa kumpulkan sebuah bukti-bukti yang ada. Ya Pak, tadi Bapak sebutkan bahwa salah satu alat bukti yang diendus oleh K9 ini adalah pisau dapur yang ditemukan di situ. Ini sebenarnya ini memang pisau dapur yang memang dijadikan alat pembunuhan, atau seperti apa ini pisau dapur begitu Pak, benar Pak? Ada kemungkinan seperti itu karena memang ini kan senjata tajam ya. Yang melukai korban ini adalah senjata tajam. 2 tusukan yang paling besar itu ada di sekitar leher dan juga di perut yang mengenai yang di leher itu mengenai tenggorokan, kemudian yang di perut itu mengenai iganya kemudian masuk ke dalam paru-parunya. Nah, inilah yang jadi dasar kita juga untuk bisa mengenal bahwa memang diduga sementara bahwa korban tersebut memang berhubungan dengan menggunakan senjata tajam. Apakah senjata tajam yang ada di TKP tersebut ini sementara masih kita dalami semua. Oke. Pak Yusri, mungkin bisa digambarkan tadi sempat membahas mengenai warung. Seberapa jauh lokasi titik warung tersebut dengan ditemukannya korban? Sekitar 400 meter lebih lah, Mas. Itu dari TKP, karena kan kita mengikuti saksi yang ada dengan memancing melalui pisau yang kita temukan di TKP tersebut. Tetapi mengarahnya ke sana. Bahkan 2 kali kita mengulang lagi mengarahnya ke sana. Di sepanjang 400 meter itu apakah tidak ada kamera pengawas di sekitar lokasi, Pak? Ini daerah iya, kami juga terus masih mencari juga. Kemudian ada nanti bisa membantu kami juga. Iya, karena tim masih di lapangan. Oke, untuk orang-orang di sekitar warung ataupun orang yang berada di warung ini sempat diberikan keterangan mengenai apa saja, Pak? Kita masih lakukan pendalaman pemeriksaan, Mbak. Ya, nanti kami belum bisa sampaikan di sini. Apa isi pemeriksaan yang ada, nanti kami akan sampaikan kalau sudah memang terang perkara ini. Baik, terima kasih Pak Kombes Yusriunus selaku Humas Polda Metro Jaya. Terima kasih Mbak Fira. Selamat sore Pak. Baik, sekarang kita akan beralih ke rekan kami dari reporter Tifan Hijul Akbar yang sedang berada di rumah duka untuk mengabarkan informasi terbaru dari sana. Hijul, perkembangannya silakan. Ya, selamat sore Alfat, Syira dan juga pemirsa. Memang kondisi saat ini di kediaman almarhum Yodi Prabowo yang merupakan jasad yang ditemukan pada Jumat sore pekan lalu. Dan ini yang terduga merupakan tindak pembunuhan. Saat ini kondisi di kediaman korban, sini sedang ada persiapan pengajian yang kemungkinan akan diselenggarakan Ba'da Isya nanti. Dan seperti yang Anda bisa lihat di belakang saya juga sudah banyak ada rangkaian-rangkaian bunga juga yang diberikan dari berbagai tempat dan juga berbagai perusahaan yang juga menunjukkan bela sungkawanya terhadap apa yang telah ditimpa keluarga dari Yodi Prabowo ini. Dan kami juga tadi sempat mewawancarai dari ayah dari Yodi Prabowo yang memberikan statement bahwasanya ia tidak pernah menduga bahwa kejadian ini akan menimpa anaknya karena tidak sama sekali menunjukkan adanya keanehan sebelumnya. Berikut statement yang diberikan Bapak Suwandi selaku ayah dari Yodi Prabowo. Terakhir itu hari Selasa sore sekitar jam 3:10 lah apa lewat 15 dia berangkat kerja ke Metro. Habis itu
Harusnya kan dia pulang jam 1 malam atau enggak jam 12 malam kalau normalnya itu. Terus dia sampai pagi itu nggak pulang, dan saya pun nggak heran karena memang anak saya ini kalau kerjanya itu kadang-kadang kalau banyak kerjaan dia nggak pulang bablas atau nggak tidur di kantor atau tidur di rumah temennya yang kosnya dekat dengan kantor Metro itu. Untuk hari Rabunya kan dia nggak pulang, jadi saya nggak curiga karena udah biasa. Cuman bedanya kemarin itu pas kejadian dia nggak kasih kabar apa-apa. Biasanya kan dia WA atau telepon, Pak saya nggak pulang, saya di sini. Ini enggak, tapi saya nggak ada curiga apa-apa, Pak. Begitu sampai Ya pemirsa, Itu tadi informasi dari rekan kami Hijul Akbar dari Rumah Duka. Ya.